Ya, saudara, rencana kenaikan tunjangan DPR mendapat penolakan dari masyarakat. Tunjangan fantastis bagi anggota dewan semakin memperjelas kesenjangan antara rakyat dan wakilnya. Unjuk rasa di DPR 25 Agustus lalu jadi simbol kekecewaan warga pada para wakil rakyat. Beragam tunjangan fantastis anggota DPR jadi ironi di tengah kesenjangan sosial yang masih membelit masyarakat. Tunjangan rumah bernilai fantastis 50 juta rupiah untuk anggota DPR menjadi polemik di tengah hidup masyarakat kecil yang kian sesak dan terdesak. Alasan adanya tunjangan tersebut karena rumah jabatan anggota DPR sudah rusak. Artinya, DPR tak lagi mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata, Jakarta Selatan. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad bilang, tunjangan perumahan bagi anggota DPR akan diberikan hingga Oktober 2025. Sementara setelahnya, tidak ada lagi tunjangan perumahan yang diberikan untuk anggota dewan. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Melimpahnya pendapatan anggota DPR bak memperlebar jurang pemisah dengan potret masyarakat yang masih serba kekurangan. Jangankan punya rumah layak, sebagian warga bahkan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk pendapatan kotor sih rata-rata 2,5 sampai 300 ya. Kalau kebersihnya paling yang antara 100 sampai 150 lah bersihnya itu ya. Lalu sebenarnya realistis nggak sih Mas dengan pendapatan seperti itu bisa mendapatkan rumah misalnya di Jakarta? Jauh dari harapan. Kalau dengan pendapatan segitu sangat jauh. Kita nggak bisa dipastikan Pak. Kadang lagi ramai, ya begitu Pak. Kadang bisa mencapai 40 dan kalau untuk mencapai 100 agak sulit Pak. Sulit itu per hari tuh. Iya, ya kita ya terlalu miris ya kalau bagi kita ya. Karena untuk biaya sebegitu kita yang nyari tiap hari aja tuh sulit, untuk mencapai 100.000 aja sulit. Sedangkan dia per bulan 50 juta. Nah, Satu keluarga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah bahkan terpaksa hidup di rumah tanpa atap selama 2 tahun terakhir. Dari 3 ruangan yang ada, hanya 1 yang masih layak digunakan. Kalau hujan gimana Bu? Kalau nggak hujan biasa kita nggak ngungsi. Kalau hujan angin gitu, paksa kita ngungsi. Ke tempat Adiknya. adik ya. Karena tempat kakaknya adiknya itu. Bu, dengan tanpa jendela dan pintu ini apakah tidak kedinginan Bu kalau malam? Ya dingin sekali. Ya mau nggak mau gimana lagi? Paling Pak tutup berduni saja, agak rapat saja. Untuk masak gimana Bu? Ya dari kayu dah. Kadang kalau uang ya ada uang 50 buat apa? Ya udah masak. Kadang kita mau masak, ya udah masak gitu. Apa adanya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti, meminta kenaikan tunjangan DPR ditunda, serta agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial, gaya hidup dan perilaku anggota dewan juga harus diubah. Ya, saya berharap 2 ya. Pertama, tentu mereka segera mengubah ketentuan kenaikan tunjangan itu, ya kan, supaya masyarakat kita merasa bahwa mereka yang berada di gedung DPR itu adalah memang wakil mereka, bukan orang asing. Segeralah mereka mengubah perilaku. Tadi ada 3 yang saya sebutkan itu ya, gaya hidup, ya, soal kesenjangan dan perilaku, dan yang ketiga adalah soal visi politik ataupun pandangan politik mereka gitu. Di tengah himpitan ekonomi serta rencana pemerintah menarik iuran pada pekerja untuk tabungan perumahan rakyat, tunjangan yang fantastis bagi anggota dewan tersebut semakin memperjelas ketimpangan rakyat dan wakilnya. Terlebih saat ini, pemerintah juga terus mendorong efisiensi. Tim Liputan, Kompas TV.
Membahas soal tunjangan fantastis bagi anggota DPR, terutama untuk rumah, kita sudah bersama dengan anggota Forum Advokasi Pemerhati Perumahan Rakyat, Johan Immanuel. Selamat malam, Mas Johan. Selamat malam, Mas Ibrahim. Mas Johan, ada penjelasan terbaru, ternyata 50 juta per bulan hanya dibayar 1 tahun, ini untuk masa bakti 5 tahun. Bagi Anda, apakah nilai ini sudah wajar? Iya, jadi Mas, kita perlu ini juga ya, sorot juga, ya kan, apakah ini mendesak ya, ataupun urgent ya, untuk penetapan ataupun pemberian tunjangan perumahan ini, ya. Kita bisa takar ya, apakah dengan tidak adanya tunjangan perumahan ini akan mengganggu ya tugas wewenang dan kewajiban dari anggota DPR ya untuk melaksanakan tugas wewenangnya berdasarkan undang-undang ya. Nah, mengenai adanya pemberian ataupun berita terbaru ya ataupun statement terbaru dari Wakil Ketua MPR, ya itu sangat disayangkan juga ya. Kami rasa atau kami pikir seharusnya itu ditinjau kembali ya. Mengapa? Karena dinilai masih tidak tepat ya. Saat ini untuk masyarakat sendiri pun dihadapi ya dengan apa yang akan yang harus diikut sertakan ya dalam program Tapera. Nah, program Tapera ini udah membebani masyarakat ya. Mengapa membebani? Karena ada potongan ya dari upahnya 2,5% ya. Termasuk juga dari pihak pemberi kerjanya itu akan dipotong 0,5%. Bahkan kalau tidak dibayarkan ya untuk iuran tapera tersebut itu berbasis denda ya. Ini gimana kan masyarakat sudah sangat terbebani ya. Belum lagi nanti tahun depan ada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Belum lagi pajak yang baik Mas Johan. Baik terus ya. Jadi artinya Anda ingin membandingkan sebetulnya ketika anggota dewan mendapatkan tunjangan 50 juta per bulan selama 1 tahun itu dibandingkan dengan rakyat yang direncanakan akan dipungut iuran untuk tapera. Ini sangat kontradiksi sekali. Iya, betul Mas. Ini sangat kontradiktif sekali ya. Karena kita melihat ya, saat ini masyarakat itu dalam posisi yang dihadapi dengan ekonomi yang tidak menentu ya. Kita ketahui ya bagaimana saat ini ya, masyarakat sedang dihadapi sulitnya ya untuk mencari beras ya. Kalau kita bersama ya cari untuk beras dalam 2 minggu terakhir ini sulit ya di minimarket terdekat ya. Kemudian juga mengenai kesehatan ya, mengenai pembatasan fasilitas kesehatan itu kan sebetulnya kan seharusnya ya harus dipertimbangkan. Kenapa sih nggak diprioritaskan untuk hal-hal lain ya yang lebih prioritas, misalkan pendidikan ya untuk guru-guru honorer, kesehatan ya, atau bahkan untuk kinerjanya anggota DPR sendiri ya. Kita tahu bersama kan rancangan untuk undang-undang KUHP sampai saat ini belum selesai kan. Kenapa nggak dirampungkan ya? Atau juga untuk rancangan undang-undang perampasan aset. Kan itu bisa lebih prioritas ya dibandingkan dengan menaikkan ya atau pemberian tunjangan rumah ini. Begitu sih Mas. Baik, jadi sebetulnya eloknya kinerjanya dulu yang ditonjolkan gitu ya. Jadi agar masyarakat juga bisa menilai. Tapi sebelum kita bahas soal kinerja nih Mas Johan, apakah memungkinkan rumah jabatan anggota yang di Kalibata itu difungsikan kembali, dioptimalkan kembali? Memang sebetulnya ada rencana akan digunakan untuk menteri dan juga wamen ya? Iya, memang kalau kita ikuti informasi ya dari Sekretariat Jenderal ya, tahun lalu atau 10 bulan yang lalu, memang ada rencana untuk rumah dinas DPR yang lama itu ya akan dijadikan rumah bagi menteri atau wakil menteri. Nah, cuma sekali lagi ya perlu diingat bahwa ini kan wakil rakyat ya, rakyat yang memilih tentu harusnya menyerap aspirasi rakyat atau aspirasi masyarakat berdasarkan tugas wewenang dan kewajibannya. Nah, kita lihat kemarin sudah banyak unjuk rasa ya yang sangat berdampak ya karena akan diberikannya tunjangan rumah kepada DPR ini. Apa itu bukan aspirasi, ya kan? Ya memang seideal mungkin ya dan seharusnya itu harusnya ditinjau kembali ya, ya oleh Sekretariat Jenderal DPR. Jangan sampai ini justru jadi hal-hal yang menambah polemik yang ujungnya itu tidak jelas pengawasannya seperti apa kan. Begitu Mas. Mas Johan,
Kalau Anda melihat respons dari anggota DPR bagaimana sih cara komunikasi mereka ketika ini ada penolakan dari masyarakat soal kenaikan tunjangan anggota dewan ini? Bagaimana sih mereka meresponsnya menurut Anda? Iya, ya memang sangat disayangkan ya, sudah dengan adanya gejolak dari masyarakat unjuk rasa kemarin itu ternyata bukannya untuk ditinjau kembali ya tunjangan rumah ini, justru malah tambah diperjelas atau ditambahkan penafsirannya bahwa akan diberikan tunjangan ini dari waktu Oktober 2024 sampai Oktober 2025, nanti November tidak akan diberikan. Ini sangat miris sekali ya. Justru kami berharap dengan adanya gejolak dari masyarakat ataupun unjuk rasa, seharusnya ya pemerintah ataupun DPR RI itu inilah mengedepankan kenegarawannya ya, sebagai negarawan sejati yang harusnya ya mengaji kembali ya atau meninjau ulang, atau bahkan ya kalau bisa menunda seperti itu ya sampai saat yang tepat ya. Mas Johan, solusinya bagaimana sih dengan anggaran misalkan yang harus ditekan, solusinya agar anggota dewan juga kinerjanya tidak terganggu? Iya, jadi kalau bicara solusi ya tentu kita harus menakar ya, apakah dengan pendapatan yang anggota DPR dapatkan saat ini, apakah memang belum layak? Itu pertama. Kedua, apakah kinerja ya DPR khususnya dalam hal legislasi ini sudah efektif ya? Kita harus lihat di situ ya. Kalau memang belum efektif ya tentu bisa dialokasikan ya untuk kinerja dalam hal legislasi ya, atau mempercepat proses pengesahan ya RUU. Baik, terima kasih Mas Johan Immanuel dari anggota Forum Advokasi Pemerhati Perumahan Rakyat telah bergabung di Kompas Malam hari ini.